Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
hari. Bahtera laju di pagi hari. Biarpun zaman terus berlalu. Biarpun zaman terus berlalu. Adat Melayu, aduhai sayang dijunjung tinggi. Adat Melayu, aduhai sayang dijunjung tinggi. Biarlah zaman berganti zaman, adat dan resam dilupakan. Biarlah zaman berganti zaman, adat dan resam dilupakan.
dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perompat dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Adi Yohana, pada acara Sembang UMKM, temankan Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, pada siang hari ini dengan cuaca yang agak-agak redup ya, telah pun hadir narasumber kita. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bang aja lah. Abang aja lah ya. Oke, Bang Valentino. Betul. Dipanggilnya Valen. biasanya. Valen. Ya. Oke, Bang Valen. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Baik, alhamdulillah ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Valen atas waktunya telah hadir di studio perempat kita ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya. Sama-sama. Jadi saudara perempat, Bang Valen ini merupakan owner dari kedai kopi New Okinawa ya. Benar. Nah, mengenai apa itu New Okinawa, nah sebagian orang pastilah sudah mengenal ya, tapi ada pula yang sebagian yang macam saya ini baru tahu juga ternyata. Mohon maaf Bang, Aman. saya kurang update. Nah, mengenai kedai kopi New Okinawa, terutama bagaimana riwayatnya, sejarahnya, produknya, rasanya, semuanya ya. Nanti akan kita bahas tentunya di Sembang UMKM hari ini dengan tema jejak rasa di kedai kopi New Okinawa. Nah, baik saudara perempat, bagi saudara juga yang ingin bertanya-tanya, boleh sila untuk menghubungi nomor telepon juga ya. Nomor telepon di 0811 7048 860 sila. Nah, baik saudara perempat, kita langsung saja bertanya kepada Bang Valen. Nah, Bang, sebagai pembukaan nih, boleh diceritakan sejarah berdirinya kedai kopi New Okinawa. Nah, kalau sejarah berdiri kedai kopi New Okinawa ini itu dari generasi pertama itu kakek saya sendiri. Ya, Itu dia asli dari China, Pak. asli ya. Asli dari China, dia dari salah satu pulaunya namanya di Cina itu namanya Hainan. Hainan itu karena ada perang saudara. Ya. Jadi mereka berlabuh lah naik kapal rame-rame tuh. Mereka akhirnya berhenti di Malaysia. Nah, di sini Malaysia itu mereka kerja serabutan lah apa adanya, imigran lah ya kita bilang. Imigran, ya. Di Malaysia kemudian dia kerja serabutan dan terakhir dia kerja di kedai kopi. Salah satu kedai kopi di Malaysia, belajar tuh membuat kopi, roasting kopi, sama buat salah satunya selai kaya ini. Selai kaya ya. Jadi di situ setelah beberapa tahun di Malaysia, dia mutusin untuk coba kinilah ke Tanjung Pinang, Pulau Seberang. Dia sama 3 saudaranya juga bareng tuh mereka bertiga ke Tanjung Pinang. Sampai di Tanjung Pinang itu mereka tibanya di Planter 1. Namanya di Tanjung Pinang Planter 1. Planter 1 disitulah mereka ketemu ruko yang sekarang itu depan restoran Panjang. Iya. Nah, restoran Panjang di Planter 1 dekat Hotel Tanjung Pinang, Bang. Hotel Tanjung Pinang. Nah, dekat-dekat situ. Nah, di situ mereka ambillah satu ruko sewa di sana. Di sana mereka akhirnya buka kedai kopi, produksi selai kaya di sana juga, terus roasting kopi di sana juga dengan metode yang mereka udah belajar di Malaysia. Dengan modal juga yang sudah didapat di sana ya. Betul, gitu. Tahun-tahun? Itu masih di tahun 1960-an. Udah berapa tahun tuh berarti? 50-an tahun. 50-an tahun ya? Iya. Wow. Dari 69, Bang. 69. 1969. Dari tahun segitu. Itu pertama kali buka Ya, itu di sana. kedai kopi New Okinawa ya? Berarti tempatnya sampai sekarang di situ juga? Enggak. Oh, Akhirnya lupa. di 1974 itu kita pindah ke lokasi yang sekarang masih beroperasional, itu di Jalan Lorong Gambir 1, nomor 34 depan Pasar Cipuan Perak yang baru direnovasi itu, Bang. Oke. Di situ sekarang.
tahun berapa tuh pindahnya? 1974 Sampai sekarang. sampai sekarang, Bang. 1974 ya. Dari 69 ke 74 ya nggak terlalu lama lah. Ya, Berarti 74 sampai sekarang dan ini konsisten nih. iya benar. Jadi istilahnya dari 69 ke 74 dapat modal, kakek ini eh, buka sendiri di situ. Buka sendiri. Iya. Kalau yang di Plantasari itu kan masih gabung tuh sama saudaranya. Iya, iya. Jadi dia udah punya modal sendiri, kebetulan ada ruko yang cocok, dia pindah buka sendiri. Dibeli tuh rokok tuh. Dibeli. Wow. Dibeli. Luar biasa perjuangannya Betul. selama 5 tahun. Luar biasa memang. Berarti sekarang generasi ke 3. 3. Cucunya berarti. Cucunya. Oke, beralih dari generasi pertama ke generasi kedua itu di tahun berapa itu? Kalau generasi 1 ke 2. 1 ke 2 itu 90 tahun 2004 Bang. 2004 ya. Ya, pas kakek udah mulai kebetulan ada musibah kakek itu udah tua kebetulan dia manjat perbaiki lampu atau apa gitu kan. Iya. Jatuh. Kakinya jadinya kalau udah orang tua kalau jatuh kan kakinya Iya, betul. sakit tuh. Iya, Udah nggak bisa ngurus kedai kopi lagi, jadi pelan-pelan dialihin ke generasi kedua. Generasi kedua. Oke, kemudian beralih lagi ke generasi ketiga. Nah, kebetulan saya generasi ketiga itu baru tahun lalu, Bang. Baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun Oke. dikarenakan almarhum bapak meninggal. Iya. Oke. Setiap generasi tentulah ada perbedaannya sendiri. Ada istilahnya ciri khas ataupun setiap generasi itu pasti punya kemajuannya itu, perkembangannya. Nah, boleh diceritakan, Bang, perkembangan dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi nih. Oke. Sampai dengan sekarang nih sudah ada produk dengan yang tadi sudah diceritakan juga sudah mau inkubasi ya. Betul. Boleh diceritakan, Bang. Boleh. Jadi untuk generasi pertama kebetulan kakek buka kedai kopi itu namanya kenapa New Okinawa kan? Nah, iya. Itu karena kebetulan yang ngopi di sana tuh banyak ada salah satu rekannya yang orang Jepang. Jadi iya. pas awal mereka buka tuh gak ada papan nama sama sekali. Nggak ada apa-apa nama. Jadi ya. kebetulan yang langganan dia mereka banyak orang Jepang juga, banyak imigran Jepang. Jadi Iya. mending kamu namanya Okinawa aja gitu. Yang ngusulin Yang ngusulin sahabatnya. sahabatnya yang orang Jepang itu. Rekan yang langganan minum yang kopi itu. yang orang Jepang itu bukan? Orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Iya, yang saranin udah Iya, buka iya, iya. Okinawa aja. Iya. Dinamain Okinawa gitu. Oke, ternyata nama itu membawa keberuntungan juga kan? Iya, ternyata Sampai bisa dengan bertahan sekarang. sampai sekarang. Jadi dari situ kakek namain juga supaya familiar mungkin disebut sama orang Jepang juga sih. Iya. Jadi apalagi kalau pas zaman itu kalau nggak salah ada tentara Jepang juga, Bang. Oh iya. Jadi supaya ini dari mana nih? Okinawa. Okinawa. Iya, terus rekannya bantulah untuk lindungin kakek gitu. Jadi namanya Okinawa aja supaya banyak tuh langganan-langganan orang Jepang gitu. Dari situ. Kemudian kakek awalnya ya jualannya di situ sampai pindah ke ruko baru. Langganannya itu sebagian besar itu karena di area pasar kan. Itu marketnya itu masih sebagian besar itu orang-orang yang jualan di pasar. Kayak tukang becak, tukang ojek, terus yang pedagang-pedagang pasar rame banget langganan-langganan di situ. Nah, pas pindah generasi kedua itu mulai tuh selainnya difokusin untuk coba kita distribusiin ke supermarket, toko-toko kue tradisional, Iya. gitu. Terus kedai kopinya itu tetap berjalan, cuman kedai kopi ini sempat menurun karena langganan kita itu yang di pasar kan sempat pembongkaran tuh. Iya. Itu langsung sepi banget. Langsung sepi banget. Turun omsetnya itu kita bisa bilang hampir di bawah 500.000. Wow. Seefek itu. Iya, jatuh. Karena pasarnya benar-benar dibongkar, kemudian kotor, berdebu, Iya. terus langganan-langganan kita yang biasa pesan kopi sama dia pedagang-pedagang itu pada pindah. Nah, misalnya dia ada yang ke Batu 9, ada yang kemana gitu kan, jadi mencar langganan pergi tempat karena proses pembangunannya kotor, debu kan, terus jalanan becek banget,
jadinya mereka banyak tamu dari luar mungkin enggan untuk datang gitu. Iya, iya. Karena kan dengan kondisi kayak gini. Iya, iya. Namanya juga lagi ini ya, pemukaran ya. Iya, itu yang sangat berefek. Kemudian saya kerja di Jakarta, kerja di luar itu dari 2016 sampai 2025 berarti. 2025 ya. Itu perjalanan dari kota Batam ke Jakarta, Jakarta ke Bogor, Bogor Pekanbaru ke Jakarta lagi, dan terakhir di Jakarta. Panjang ya. Iya, pas almarhum bapak dikabarkan mendadak almarhum bapak meninggal, baru saya mikir tuh. Iya, iya. Saya kerja di luar itu udah 9 tahun, jabatan terakhir udah lumayan tinggi, Iya. udah pegang nasional ya, kita udah keliling Indonesia setiap bulan. Itu. Iya, pasti berat kan. Gaji udah puluhan juta, terus dengan kondisi kedai kopi itu omsetnya udah jatuh banget. Iya. Milih pulang dengan lanjutin legacy warisan yang ada, atau tetap bertahan di kota besar yang udah pasti. Udah pasti ya. Iya. Karena itu hitungannya kan bangkitin lagi. Yang udah jatuh Yang gitu udah kan. jatuh. Jadi mikir berat banget, tapi ada kata-kata dari ibu saya yang sebenarnya kakek kamu tuh bangun ini tidak mudah. Perjalanannya panjang, 50-an tahun, terus kisahnya juga kayak pernah tidur di jalan di gang gitu pakai terpal ya, diceritain sampai gitulah. Iya, Terus pakai goni itu Iya. baca juga tuh semalam. kayak gitu-gitu. Terus kemudian si bapak juga berharap setidaknya kalau misalnya kedai kopi ini gak mau dilanjutin, Iya. kamu fokus di bangun selai ini supaya bisa jadi pabrik. Mimpinya gitu. Karena kan perjalanannya cukup panjang, kalau tidak diwariskan sayang. Nah, kita sebagai manusia yang memang sudah enak di luar kota besar, Iya. apalagi pendapatannya udah lumayan, wah berat banget. Berat banget itu. Akhirnya kita berpikir mungkin kurang lebih sebulan kali ya. Sebulan ya. Hampir sebulan baru mutusin untuk pulang. Dan kebetulan saya anak laki-laki sendiri juga, Bang. Iya. Jadi mungkin untuk adik-adik saya, mereka masih masih muda, mungkinan ya yang diharapin pasti anak laki-laki biasanya. Iya. Kalau orang ini ya, terutama orang Tionghoa sih. Iya. Jadi pasti yang diharapin anak-anak laki-lakinya. Ya. Jadi saya coba bilang kebetulan ada pacar. Iya. Terus kita kerja bareng di Jakarta. Ini saya harus gimana? Saya mending pulang atau gimana? Rumah gak ada yang ngurus. Ibu saya sendiri, Iya. terus gimana? Kedai kopi gak ada yang ngurusin. Akhirnya saya mutusin untuk pulang. Iya. Pulang. Dan saya dicuci otak sama atasan direktur saya. Iya. Kamu pulang ke kota kecil katanya. Coba kamu listkan, kalau kamu pulang sama stay di sini, poin plusnya di mana? Poin plusnya tetap pasti di perusahaan yang lama. Tapi pikir lagi, ini punya orang. Iya, betul. Akhirnya saya tekad sendiri. Saya coba balik dengan pengalaman saya kerja saya yang selama 9 tahun. Iya. Cobalah kita bangun produk dari daerah yang udah jalan 50-an tahun. Coba kita jalanin dulu. Iya. Pulanglah di bulan Februari tahun 2025. 2025. Iya, 1 tahun lebih berarti. 1 tahun lebih. Jadi awal pulang sempat stres karena nggak ada payroll lagi yang masuk. Jadi ngandelin BPJS saldo BPJS, terus sama gaji-gaji tunjangan dari perusahaan yang dari bulan lalu lah. Iya, luar biasa. Adaptasi ulang. Jadi kita inilah mulai dari dulu kan selai itu kita cuman isi di cup kayak aqua glass. Kayak aqua glass. Yang bening. Itu kita cuma isi di tutup toplesnya. Udah cuma ini yang kayak tradisional banget lah gitu. Iya, gelas plastik itu. Gelas kan? plastik itu. Kemudian tutupnya Sealer bukan? Bukan, pakai sealer Kan? cup itu kan? ya pakai itu. Jadi Iya. yang itulah kita distribusin ke toko-toko kue tradisional. Cuman
banyak yang mau jadikan oleh-oleh itu kurang menarik pertama, terus kemungkinan bocornya tinggi. Iya, risiko bocor, pecah, Iya. ketimpa gitu Jadi kan. kita coba awal pulang, kita coba redesign dulu packaging kita, terus operasional kedai kopi apa yang bisa kita kembangkan, menunya apa yang bisa kita inovasikan lagi, tambahan apa lagi, terus kita juga paling utama itu kita salah satu kedai kopi tradisional yang di Tanjung Pinang kita go digital. Oke. Ya, seperti kita buat TikTok, buat konten sama Instagram, kita tahap awalnya seperti itu. Nah, ini kan memutuskan untuk apakah tetap bertahan di perusahaan lama dengan penghasilan yang sudah tetap, gitu kan? Apakah pulang melanjutkan usaha dari generasi sebelumnya dengan keadaan bahwa usaha ini sedang ada di bawah gitu kan? Betul. Nah, ini kan butuh pemikiran yang matang nih untuk bisa memutuskan ini. Nekat aja nggak cukup kadang-kadang kan? Iya. Perlu perhitungan betul-betul tuh. Iya. Nah, yang dilakukan ketika itu, apakah dihitung dulu ini ketika nanti pulang nih akan begini-begini langkahnya, atau pulang aja dulu nanti sambil jalan baru dipikir? Sudah ada hitungannya. Awal hitungannya itu adalah gaji sama tunjangan dari perusahaan sebelumnya itu bisa bertahan sampai kurang lebih 6 bulan. Karena biaya hidup Tanjung Pinang sebenarnya nggak begitu tinggi. Jadi saya bilang sama pacar saya yang sekarang jadi istri, Iya. saya pulang dengan kondisi uang cuma cukup sampai 6 bulan. Kalau misalkan dalam 6 bulan ini ternyata kedai kopi ini nggak bisa berkembang, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk balik ke Jakarta. Tapi untuk rencana pengembangannya itu sudah juga terpikir? Awal pulang nggak? Awal pulang nggak? Jadi kita baru ngomong pokoknya target saya awal tuh 6 bulan pulang itu rencananya belum bisa disusun dulu. Belum disusun? Belum. Jadi Iya, cukup iya. 6 bulan waktu saya untuk ngembangin. Nah, pas sampai di Tanjung Pinang karena bapak baru meninggal ya, jadi biasa ada ritual-ritualnya lah gitu. Kayak iya. gitu. Jadi sambil berjalan kita cek kondisi market di Tanjung Pinang sama potensinya di mana gitu. Oke, ini tadi belum sempat ditanya nih arti, kan Okinawa itu dari bahasa Jepang. Nah, artinya ada arti Itu sebenarnya tertentu nggak sih? itu sebenarnya nama salah satu kota di Jepang. Oh, iya? Okinawa, iya, makanya ada Okinawa sushi segala macam itu sebenarnya nama kota di Jepang. Tuh kan kurang update lagi. Kurang update lagi. Baik, kita belum masuk ke dalam produk-produknya apa saja. Nah, boleh kita bahas satu persatu ya. Boleh. Ini yang sudah di bawah nih. Yang mana dulu? Kopi dulu kali ya. Boleh. Kopi dulu karena kedai kopi. Betul. Pastilah yang jadi produk utamanya adalah kopi. Nah, Ini kopi, ini dia. ini packaging yang kita update. Dulu tuh pakai kaleng susu kalau Bang tuh. Kaleng susu. Kaleng susu kental manis Iya. itu dibuka. Kan susu kental manisnya udah habis nih. Iya, iya, dipakai, dicuci, terus nanti isi kopi terus dikasih tali take away. Dulu tuh kayak gitu. Tutupnya plastik. Tutupnya enggak, tutupnya kan pas dibuka tuh jangan buka sampai habis. Iya, Jadi kayak jangan gini sampai dia. habis. Iya. Nanti tutup lagi. Pakai tali ditutup lagi terus biasa orang zaman dulu di Tanjung Pinang tuh kayak gini. Iya. Kayak gitu. Sampai sekarang juga kita masih sediain tapi nggak banyak sebenarnya. Jadi lebih enak pakai ini sih sebenarnya. Nih kita tadi bawa. Oke, kemasannya sudah berubah ya, udah menarik. Iya. Tapi juga kalau yang tadi diceritakan yang pakai apa namanya kaleng susu itu juga saya penasaran juga sih. Iya, kita juga ada sediain tinggal ngomong ke barista atau waitress kita mau pakai kaleng susu. Bagi yang masih ingin mencoba feel lama itu kan. Mungkin dulu lihat kakeknya atau bapaknya bawa pulang kopi pakai itu kan. Jadi penasaran, ada yang penasaran. Kemarin sempat ada yang pesan matcha pakai kaleng susu itu. Iya. Oke, izin ya. Oke, ini dia. Nah, tampilannya seperti ini. Dicoba kali ya? Boleh. Izin. Coba, ya Allah, depan mixer lagi. Begitulah rasanya. Kopi.
Ini untuk Ya, roti. ini untuk roti. Ini varian yang ambil roti satu tawar ya. sama gandum. Boleh? Nah, ini roti tawar dengan isi selai kaya Dan ya. butter. Dan butter. Ini dua-duanya sama berarti. Ya, cuma beda di roti. Ini gandum, ini roti tawar. Oh, yang tadi tawar, yang ini roti gandumnya ya. Nah, ini saya arahkan juga ke kamera. Nah, ini yang gandum ya. Teksturnya agak lebih padat ya. Lebih padat. Lebih padat, Lebih oke. ngenyangin juga. Lebih ngenyangin juga ya. Nah, selanjutnya Ada selai kaya, ini original, sama ini pandan. original dan panda. Pandan. Oke. Kemudian yang Ini kopi bubuk. kopi bubuk. Hmm. Oke. Ini kopi bubuk. Yang ini kemasan 250 gram ya. Hmm. Nah, ini dia. Harga-harganya, Bang. Harga kita masih relatif murah karena kita masih di area pasar. Iya. Jadi istilahnya yang ngopi di tempat kita itu masih sebagian besar itu ada tukang ojek, buru becak, pedagang, Iya. pedagang pasar. Jadi kita harganya nggak terlalu tinggi. Ah, Jadi kopi O cangkir kita itu di sana masih 6.000 masih 6.000 kopi ini. kopi O. Tapi kalau untuk take away kan memang gelasnya nggak tinggi tuh. Gelasnya Itu kita masih dibanderol di harga 12.000 kopi susu. 12.000. Iya, oke. Yang lain? Terus untuk roti bakar itu kita juga bervariatif, ada 10.000, Hmm, ada 13.000, ada 14.000 hmm, gitu. Itu untuk roti bakar. Untuk selai Untuk selai ini yang botol kaca itu 30.000. 30.000 ya. Untuk ukuran 250 gram. 250. Untuk varian original sama pandan sama harganya. Original dengan pandan. Berarti ada berapa varian nih totalnya? Sementara dua, terus Dua. kita ada satu yang seasonal, jadi durian. Durian. Jadi durian itu kita ngeluarin itu pas musim durian aja. Oh, berarti sekarang ada nih karena lagi musim. Ada, cuma lagi habis. Lagi habis. Oke. Biasanya kalau musim durian mereka kita cuma keluarnya setahun sekali ya. Setahun sekali ya. Kalau setahun ada 2 kali musim 2 kali. Jadi sementara kita pakai buah asli durian 50%. Buah asli duriannya 50%. Iya. Oke. Baru sisanya telur gula santan gitulah. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk selai sendiri kita agak pakai pengawet, pewarna, pengental, sama pemanis buatan semuanya tidak ada. Tidak ada. Jadi murni cuman telur gula santan. Alami yang ya. kita masak selama kurang lebih 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Lama juga ya. Ya, proses komposisinya gampang, tapi metode masaknya itu memakan waktu sama tenaga sebenarnya. Pasti ya, pasti. Iya. Oke. Nah, untuk yang ini Kopi biji bubuk. kopi bubuk biji lagi. Kopi bubuk kita untuk yang 250 gram 45.000. 45.000. Ini robusta ya. Itu kita tanpa campuran apapun. Tanpa campuran apapun. Jadi benar-benar pekat, 1 sendok aja udah boleh. Karena ada sebagian 2 sendok nih. Iya. Ini 1 sendok aja udah tebel. Udah tebel ya. Karena biasanya ada yang campuran jagung juga kan. Iya, yang kalau lain kita kan. nggak ada campuran jagung. Makanya untuk harganya memang lebih tinggi karena kita murni kopi pupuk robusta. Dan ini udah ada gulanya. Udah? Jadi ini gula ini sama mentega ini kalau metode masak dari Malaysia ini itu hanya untuk istilahnya pengawet untuk kopi ini. Pengawet apa istilahnya? Pengawet murni lah dari Pengawet alami, alami ya. alami. Iya. Jadi bukan untuk bikin jadi manis atau gimana. Jadi gula sama mentega ini jadi gurih. Tapi ini rasanya tetap pahit. Tetap harus ditambahin gula. Tetap harus Jadi kadar gula sama mentega itu paling dikit aja. dikit aja ya. Itu untuk pengawet alami dari kopi itu sama nonjolin lagi rasa gurih dari kopi itu. Oke. Sama aroma kopinya. Itu berarti metode roasting yang dari Malaysia ya. Iya, dari Malaysia itu yang kakek pelajarin dulu di Malaysia. Iya, saya juga pertama kali kesini memang ketika ngopi ya, apalagi namanya memang kopi O gitu kan. Kopi O apa nih gitu kan. Begitu dilihat dan dirasa ada minyak-minyaknya, memang mentega itu rupanya ya. Mentega. Tapi ada yang ini juga keluarin menu kopi butter kan. Kopi butter. Iya. Oke.
Untuk harganya sih memang iya seperti yang tadi disebutkan memang ramah di kantong ya. Terjangkau lah, memang marketnya juga terutama orang-orang sekitar situ kan. Betul. Terus sama kita pengen gimana sebelum para pekerja ini sebelum berangkat kerja Ngopi ke tempat dulu. kita ngopi tempat kita dulu. Kalau enggak bisa pesan di GoFood. Oh, bisa pesan di Iya. GoFood ya. Oke, nah dari semua produk ini nih yang saat ini mungkin bisa dikatakan best seller atau yang sekarang ini lagi sedang difokuskan untuk di up terus gitu, yang mana nih? Eh, Kalau untuk saat ini kedai kopi memang kita tetap berjalan. Tetap berjalan, kopi dengan roti itu tetap Berjalan. Nah. Itu kita usahain setiap 3 bulan kita ada menu baru. Menu baru. Jadi setiap 3 bulan kita kumpulin datanya. Iya, Mana menu yang kita keluarin tidak laku kita hapus. hapus. Kita keluarin menu baru lagi. Oh, Karena gitu. supaya orang di sini tuh gampang bosenan, jenuh kan. Jadi Iya. kita gimana caranya 3 bulan itu tetap kita ada menu baru. Jadi supaya nggak gampang bosen sama memang kalau untuk best sellernya kita itu ada di Kayatos sama kopi susu sama teh tarik. Untuk mainnya lah. Iya, kalau di kedai kopinya. Nah, berarti ini kan yang dua ini sebetulnya kalau bicara kedai kopi ya ini memang bahan untuk ininya untuk diseduh, ini untuk Betul, dioles ke. untuk dioles kopi. Nah, ini kan artinya ini produk pabrik sebetulnya. Betul. Nah, berarti selain daripada kedai kopinya, nah New Okinawa ini juga ada pabriknya. Nah, Produksi sendiri. ini kayaknya kita tadi belum sempat bahas nih Yang di, mana tuh? di yang pabrik ini nih. Iya. Nah, tadi kita fokus ke sejarah dan juga ke kedai kopinya. Nah, untuk nih? Ada dua produk yang memang diproduksi oleh pabrik New Okinawa. Ini betul nggak kalau saya katakan begitu? Bisa. Bisa. Aminin aja dulu. Aminin aja dulu. Ya, home industry mungkin Home ya industry lebih lah ya. tepat ya. Ada dua produk ya. Iya. Selai kaya dan juga kopi bubuk Betul, robusta, dan betul. ini produksinya di satu tempat dua-duanya. Betul. Kalau untuk kopi bubuk beda di Beda. Batu Lapan. Di Batulapan. Beda. Tempat produksinya beda. Jadi selai kaya di dekat kedai kopi yang sekarang itu kita sewa satu ruko. Terus yang kopi bubuk Beda. beda tempat. Oke, berarti operasional masing-masing ada ya? Ada. Jadi istilahnya kopi bubuk ini juga istilahnya nah kalau untuk kopi bubuk sendiri itu memang yang racik ini sekarang adalah mantan karyawannya kakek. Oh, mantan karyawan kakek. Iya, jadi yang resepnya juga sepenuhnya dari resepnya kakek segala Resep macam. kakek. Nah, tapi resep kakek ini tidak diturunkan ke generasi kedua. Loh, Khusus kopi bubuk. khusus kopi bubuk. Kenapa? Karena generasi kedua itu bapak saya sendiri itu ada asma. Oh iya. Ada asma, jadi kakek memutuskan udah khusus kopi bubuk. Gak apa-apa kak mantan karyawannya yang lanjutin, tapi tetap tetap kerjasamanya dengan Okinawa. Pakai namanya Okinawa Pakai gitulah. namanya Jadi Okinawa. kita fokusin di selai aja, yang produksinya tidak mengakibatkan kambuhnya asmanya Iya. generasi kedua dari bapak saya sendiri gitu. Oke. Nah, berarti dua produk ini sekarang juga termasuk lagi dikembangkan terus ya, terutamanya juga untuk selai kaya ini. Nah, tadi sempat kita bahas sebelumnya bahwa selai ini sudah sedang dalam proses ya. Betul. Untuk go internasional. Amin. Amin. Nah, Proses. boleh diceritakan Bang. Sekarang prosesnya sudah sampai mana nih? Ya, jadi kita mulai bisa di tahap ini karena kita awalnya sering ikut event. Ikut event. Dapat awalnya ikut ke Mandiri Marathon yang di Lagoy. Yang di Lagoy? Di Lagoy, Mandiri Marathon 2025 kita ikut di Oktober atau November. Kita ikut disamperin sama Disperindak. Di Sperindak. Waktu di sana. Waktu di sana. Oke, waktu itu kemasannya udah begini? Belum. Belum, masih Masih pakai plastik. Disperindak bilang,
awalnya dia mungkin ragu ya. Jadi dia beli roti bakar kita tuh. Iya. Loh kok enak katanya, mau nggak coba ikut pelatihan katanya ke Iya. Batam. Iya. Ya kita cobalah, kita mikir ini pelatihannya kayak gimana, belum pernah ikut kan. Jadi katanya 3 hari. Nah 3 hari dengan kondisi saya baru terjun ke kedai kopi ngurusin manajemennya segala macam. 3 hari itu keluar ke Batam itu menurut saya waktu yang cukup lama sebenarnya. Ninggalin ini kan operasional. Ini operasional Ya, ya. jadi cobalah itu, kita nggak tahu rezeki kita di mana, tahu ada kenalan atau relasi, Iya, betul. nambah relasi juga kan. Kita coba 3 hari, dari situ kenalah rekan-rekan yang UMKM dari Batam, dari Karimun, dari Tanjung Pinang yang sekitarnya itu dikumpulin. Dari situ kita ngobrol. Dia bilang salah satu dari rekan saya namanya Pak Rofi di Batam, UMKM Batam, Iya. Sambal Si Jago, itu nawarin, produk kamu ini bagus, kenapa nggak coba kurasinya Bank Indonesia aja katanya. Kurasi Bank Indonesia. Saya langsung, wah itu apaan bang? Apa itu? Nah, ini kan yang belum tahu apa itu. Saya pun begitu. Iya. Kurasi Bank Indonesia. Apa hubungannya bank dengan produk kuliner gitu kan? Iya. Jadi kurasinya Bank Indonesia ini, setelah saya cari-cari ini, produk kita itu dinilai sama kurator dari Kepri. Nanti tahap 2 aja itu kurator nasional, chef dari nasional sama internasional, Iya. baru kita masuk ke tahap inkubasi untuk ekspor. Inkubasi. Jadi tahap 1 kemarin, nah saya juga awalnya kontak dari Pak Jajab dari Bank Indonesia tuh. Saya chat, Pak, izin saya dari kedai kopi New Okinawa Tanjung Pinang, produk saya ini dijabarin, kirimlah company profile yang seadanya. Saya edit dari Canva itu. Jadi dia juga, oh iya boleh, kita coba ya, ikut kurasi tahun depan 2026. 2026. Nah, sembari nunggu kurasi, saya juga hampir lupa karena lumayan lama jaraknya. Iya betul. Lumayan lama jaraknya, tapi Bank Indonesia sempat pesan 45 jar. 45 jar. Karena saya kasih sampel. Pak, saya kirim sampel dulu, mana tahu produk ini cocok nggak untuk dikurasi. Ternyata mereka cocok, Pak. Oke. Jadi pas ternyata mereka cocok, masuklah saya ke penilaian kurasi tahap 1 di CK Hotel tahun ini. Tahun ini ya. Nah, tahap 1 dari kuratornya itu dia Asti Batam. Sekarang dia jadi ini. Dulu dia sempat chef di Lagoy. Di Lagoy, terus sekarang dia lebih ke apa ya? Istilahnya penasehat F&B. F&B. Penasehat. Jadi Penasehat. penasehat apa ya istilahnya ya kalau di F&B? Apa? Dia Konsultan? konsultan, benar. Konsultan F&B segala macam. Dia sekarang lebih fokus ke situ. Dia nilai ini rasanya ngampung banget katanya. Jadi keingat kampung dia di Siantar katanya. Iya, betul. Kebetulan kuratornya suka, saya dapat nilai 98 dari 100. Wow. Hampir sempurna. Hampir ya. sempurna. Kebetulan dinilai karena kurang 2 poin karena labelnya dia minta ada sedikit revisi aja. Tulisannya nggak usah terlalu banyak. Kita pakai barcode aja. Pakai barcode aja. Jadi saya udah desain yang baru. Ini masih Ini masih yang lama ya? lama. Yang baru ini lagi proses cetak. Jadi kita barcode-nya, informasinya kita kurangin. Yang memang harus ada kita tetap letak di dalam label. Yang kayak informasi segala macam kita bikin barcode, scan, masuk ke website. Oh, gitu. Nah, website lengkap tuh, WA segala macam, untuk link ordernya, terus untuk direction dari website ke WA untuk order selai, order segala macam itu bisa lewat website itu. Wow, berubah sekarang ya Ya. pola-pola apa Jadi namanya? dari kurasi itulah kita baru bisa istilahnya benar katanya naik kelas. Naik kelas. Jadi kita belajar banyak di situ. Memang waktu kita dikorbanin untuk ke sana mungkin pelatihannya 2-3 hari dan pagi sampai sore. Tapi istilahnya kita dapat ilmu yang banyak banget untuk kita upgrade produk kita sih, Bang. Gitu. Jadi baru masuk ke tahap 2 minggu lalu, tanggal 9. Tahap 2 yang nilai saya itu chef halal internasional, Chef Adi namanya. Wow, nama saya. Oh iya. Tapi pakai E dia. Oh, Adie. Adie. Oh, ya.
Saya searching, terus kata rekan-rekan yang lain itu katanya lidahnya tuh sensitif banget. Sensitif banget. Jadi Wah, kayak selektif dan tidak sembarang kasih nilai. Mm. Dan sangat susah lewatnya. Dan benar, banyak pas dia keluar nilainya itu banyak yang di bawah 70. Oh, 50, 60 tuh banyak banget dinilai sama beliau. Dan beliau pas tes selai kayak dari New Okinawa ini, ada saran dari beliau juga, coba tambahin dong ini vanila supaya rasanya lebih nendang lagi atau gimana. Ada saran yang bagus dari beliau juga. Terus caranya supaya ini bisa awet lebih lama, dikasih tahu sama dia. Jadi kayak bisa di retort, istilahnya di retort ya. Iya. Gitu. Jadi packagingnya coba dia, kayaknya chef ini suka buah naga. Buah naga. Dia minta saya untuk coba kamu inovasiin buat selai buah naga. Belum ada. Belum ada. Memang Iya, belum ada. Belum ada. Jadi dia coba kembangin dan berakhirlah saya dapat nilainya 82. 82. Oh, lebih tinggi dari yang lain ya. Ya, lumayan lah. Dari kurasi itu saya ranking 5. Ranking 5, oh tinggi. Sekepri ya. Sekepri. Sekepri. Oke. Ranking Iya. Nah, itu prosesnya semuanya mengeluarkan biaya kah? Biaya sih kalau untuk Bank Indonesia sendiri itu difasilitasin kalau Difasilitasi? hotel. Hotel. Makan juga difasilitasin. Paling kita dari uang pribadi itu ongkos. Ongkos aja ya. Ongkos sama kalau ikut kurasi gini nggak ada hotel biasanya. Iya. Yang pelatihannya ada. Kalau Iya. gitu. Iya, maksudnya banyak juga produsen-produsen lokal gitu yang punya produk di Tanjung Pinang. Untuk bisa sampai punya akses ke sana itu ya tidak semuanya punya gitu kan. Iya, sebenarnya itulah yang sebenarnya kesempatan yang tidak semua orang punya sih. Iya, kesempatan yang tidak semua orang punya, antara pengetahuan dan juga mungkin keberuntungannya juga Relasi. ada ya, relasi. Ya. Yang pasti setiap owner ya memang harus selalu Up to date. Harus selalu berusaha untuk mengembangkan diri, cari info sebanyak-banyaknya. Betul. Gerilya, ikut sana sini gitu kan. Apalagi sekarang enak sih, online ada informasi semuanya. Online ada info. Apalagi di Bank Indonesia juga ada update kalau dia ada buka kurasi biasanya. Tapi untuk bisa tahu, punya informasi ke sana gitu, punya relasi ke sana, tentunya kita juga mesti punya latar belakang. Betul. Ya kan? Punya produk yang memang istilahnya kita punya nilai juga sih. Punya nilai juga. Punya nilai sama itu kalau di Bank Indonesia itu menghindari 5P. Apa itu? Pemanis buatan, Ah, pengawet, iya. pengental, Iya. apa itu? 2 lagi saya lupa. Pokoknya yang berhubungan dengan kimia-kimia dia nggak mau. Nggak mau. Pengental, pengawet, utamanya sih pengawet. Penyedap rasa, Tidak rasa. micin dia nggak mau. Nggak mau ya. Dia mau benar-benar dari real food itu kamu apain supaya diolah jadi makanan yang sehat untuk kita bisa memasarkan secara nasional dan kita bawa ke internasional. Gitu. Wow, luar biasa. Tak terasa pula waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi. Oh iya. Oh iya. Asik juga kita ngobrol kan. Baik, Bang Valen, sebelum kita tutup nih, sebetulnya masih panjang ya, masih banyak pertanyaan di kepala. Masih ya? Iya, masih banyak. Tapi waktunya terbatas. Season 2 kali. Season 2 kali ya. Lain waktu ya. Boleh. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan mengenai produk atau apapun ya, atau promosi juga atau motivasi, bolehlah apapun. Oke. Ya. Tapi kalau dari segi produk sih cuma minta dukungannya dari ya teman-teman Kepri lah, khususnya Tanjung Pinang. Mohon doanya, dukungannya supaya produk ini kedepannya saya bisa inovasiin untuk kita masarin di nasional. Terus kita bisa ketemuin di Indomaret atau misalnya di Aeon, di supermarket yang di kota-kota besar. Sama lebih banyak lagi kita distribusin ke kafe-kafe
sama kedai kopi sebagian besar memang pakai selainnya kita. Jadi kita mau masifkan lagi gimana untuk ke Batam, ke Jakarta. Iya. Jadi untuk ke Batam kita sebulan itu kirim 200 kilo. Ke Jakarta itu 100 kilo. Wow. Jadi kita karena ada potensi di situ kita pengen ngembangin lagi. Iya. Jadi intinya selagi kita punya nilai sama kita percaya sama apa yang kita lakukan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi lakukan aja. Pasti ada jalannya sih menurut saya. Saya pulang dengan latar belakang tidak tahu apa-apa tentang dunia F&B Iya, dan iya. produksi segala macam. Asal kita niat dan mau, menurut saya bisa. Dan Bisa, Tuhan ya. pasti kasih jalan menurut saya. Iya, iya, Menurut kepercayaan saya sendiri. Bukan berarti saya sekarang ada posisi sekarang saya ngomong gitu, tapi menurut saya itu kalau mau diutarakan nggak masuk akal. Karena prosesnya itu benar-benar didampingin atau misalnya dikasih arah sama Tuhan menurut saya. Iya, iya, iya. Yang jelas usaha itu wajib ya. Wajib. Harus betul-betul usaha karena ketika Tuhan kasih kesempatan, Betul. disitulah jumpa. Jumpa gitu. Jadi kayak untuk anak-anak muda di Tanjung Pinang, jangan usahain pulang ke sini kita kembangin lagi produk yang asal dari Tanjung Pinang ini. Kita bareng-bareng mungkin bisa bikin komunitas Betul. komunitas anak muda untuk bikin produk asal Tanjung Pinang. Iya. Kita ekspor bareng, kita go nasional bareng supaya pendapatan ekonominya Tanjung Pinang itu betul. bisa naik lagi sama bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja sih Bang. Betul. Iya, Gitu. iya, iya. Wow. Itu yang penting. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Bang Valen atas perbincangan kita pada siang hari ini yang luar biasa. Banyak ilmunya, banyak motivasinya. Wah, terima kasih juga sudah berkenan hadir di studio Pro4 kita Sama-sama. ya. Aku terima kasih juga untuk Pro4. Eh, Itu kesempatannya, saya juga gak nyangka dipanggil juga ke sini. Tiba-tiba malam-malam di WA, saya juga cobalah ikut yang kayak siaran radio gitu. Pengalaman baru. Pengalaman baru luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat kita bersama-sama ya. Amin. Amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Baik, semoga juga apa yang diharapkan oleh New Okinawa ini dapat segera tercapai ya. Bisa go nasional, go internasional. Sip. Amin. Amin. Ya. Makasih. Dan saudara Pro4, demikian Sembang UMKM edisi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Sembang UMKM edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana bersama Bang Valentino. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap bersama kami di Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.